Assalamualaikum. Insya Allah hari ini kita akan melakukan siaran langsung bersama dengan pejuang fitrah yang bernama Mbak Husna, di mana beliau sudah melalui persalinan, di mana ceritanya ini juga sangat menarik dan mungkin cerita ini banyak dialami sama banyak orang, tapi nggak banyak yang berani untuk memilih memperjuangkan kefitrahan itu sendiri gitu. Oke, alhamdulillah Mbak Husna sudah. Kita tunggu Mbak Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah nyambung kan? Ya, Oh, Masya Allah, udah jelas. jelas. Oke, jelas-jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Husna. Hari ini kita mau adain IG Live ini kurang lebih sekitaran 30-60 menit ke depan. Itu tujuannya untuk bersyiar gitu. Jadi harapannya dari cerita yang pernah dialamin langsung oleh Mbak Husna dan Pak suami itu semoga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana gitu. Oke, Mbak Husna. Ini benar ibu-ibu ya, kayak gadis. Yang ada lagi ngapain? Lagi sama papanya. Oh, sama papanya. Kirain papanya mau ikut inframe. Papanya kan hits juga. Malu. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya, biar nggak lama-lama gitu. Ini kan temanya tentang ketuban pecah ya. Pasti banyak banget ibu-ibu di luar sana yang ngalamin ini gitu. Tapi nggak semua orang gitu yang berani bercerita atau berani ngambil keputusan gitu. Kadang-kadang udah ketuban pecah duluan, udah duar, langsung kaget, langsung panik, langsung takut gitu ya. Oke, mundur dari situ, aku mau nanya dulu nih. Dari Mbak Husna sendiri, apa sih yang membuat Mbak Husna dan Pak suami memilih Cikal gitu? Kan datang ke Cikal tuh nggak hamil kecil ya, hamilnya udah gede gitu. Udah 36 minggu. Masya Allah, tuh udah 36, udah di ujung tanduk gitu ya. 36 Minggu minggu depannya lahiran. 3 minggu kemudian. Oh iya, 3 Masya minggu kemudian. Allah. Nah, 36 minggu itu kan bukan waktu yang sebentar ya untuk kehamilan ya, karena itu udah di akhir gitu. Udah melewati berbagai bidan klinik rumah sakit mungkin gitu. Nah, dari berbagai tempat yang sudah disinggahi, kenapa berujungnya di Cikal? Boleh diceritain sedikit? Silakan. Kalau aku emang dari awal kehamilan itu kontrol selalu ke Opjin dari awal tes pack garis 2. Terus waktu udah masuk trimester 3 nih, enggak, sebelum itu selama kontrol ke Opjin pun aku sama suami itu sepakat nggak mau kontrol di rumah sakit karena emang kita berdua tuh kayak kurang suka aja gitu vibes-nya rumah sakit kan. Udah gitu rame kan kalau di rumah sakit tuh antri lama, terus akhirnya kita kontrol ke Opjin tapi di klinik pribadinya gitu. Nah, waktu masuk ke trimester 3 itu kan udah mulai cari-cari lah mau lahiran di mana gitu. Terus aku sama suami tuh kayak udah sepakat kayaknya aku mau lahirannya nggak di rumah sakit deh. Soalnya apa ya, mindset aku kalau aku bisa lahiran di klinik bersalin atau di bidan gitu berarti aku dan bayi aku sehat gitu, nggak harus sampai ke rumah sakit gitu. Terus suami juga setuju karena dia emang nggak terlalu suka rumah sakit juga kan. Terus akhirnya kita cari-carilah info, terutama aku di Bogor, jadi aku cari-cari info di Bogor. Nah, di Bogor itu aku kurang tahu juga sih ya, soalnya kalau klinik bersalin itu mungkin nggak ke-up juga kali ya, jadi aku kurang tahu, nggak banyak lah gitu pilihannya. Terus pertama itu, terus direkomendasiin juga justru direkomendasinya sama papa aku buat ke Cikal karena pengalaman pengalaman teman-teman kerjanya, justru istrinya
dalam setahun tuh ada 2 atau 3 gitu yang melahirkan di Cikal gitu. Nah, terus kata papa aku, terus aku sama suami juga waktu itu lagi jalan, terus lihat Cikal, terus kayak, itu kayaknya klinik bersalin deh. Terus aku langsung cari-cari tahu lah. Terus ngomong lah ke papa aku, terus papa aku juga setuju kan. Terus ya udah akhirnya aku sama suami aku coba lah ke Cikal. Emang telat sih, udah 36 minggu baru gitu. Udah gitu, uh, datang ke Cikal, pertama kali datang ke Cikal ketemu bidan Nisa, terus alhamdulillah cocok gitu, terus nyaman juga. Terus kalau di Cikal tuh vibes-nya kayak di rumah aja gitu, nggak kayak nggak kayak apa ya, nggak kayak rumah sakit, nggak kayak klinik gitu. Jadi pas masuk, pas survei tempat juga, nah ini kayak di rumah ya, jadi nggak berasa apa ya, mungkin aku mikirnya mungkin nanti karena berasa kayak di rumah nggak terlalu tegang kali ya gitu. Terus ya udah aku sama suami akhirnya mutusin ya udah kita di sini aja, di Cikal aja gitu. Nah, karena kontrol hamil, biasanya kalau di Cikal itu kan nggak pernah bisa kontrol sebentar ya. Betul. 1 jam. Nah, kebetulan ketemu akunya tuh udah di 36 minggu. Sedangkan kalau di Cikal itu kan ada eh, program belajar ya. Maksudnya Iya. kayak belajar ya. Gitu. Jadi pas lagi kontrol itu, apalagi udah hamil besar, sebagai bidan pun kayak ngerasa wah banyak yang harus dikejar nih gitu. Dan menurut Mbak Susna sendiri tuh waktu lagi pas kontrol ada yang dirasain beda atau sama aja sih sebenarnya, cuma gimana gitu. Kerasa bedanya, maksudnya perbedaan aku kontrol ke Objin sama ke Cikal gitu ya. Waktu aku kalau kontrol ke Objin tuh ya apa ya? Ibaratnya kalau ke Objin teoretikalnya gitu, kayak apa ya, perkembangan janin gitu-gitu. Tapi kalau aku ke Cikal itu apa ya? Jadi aku ngerasanya lebih dimanusiakan lah kalau ke Cikal gitu. Jadi kalau di Objin dibikin tenang karena kondisi janinnya sehat gitu. Kalau ke Cikal apanya ya? Akunya gitu yang ditenangin. Gimana ya bahasanya? Beda sih, beda. Masya Beda. Allah. Beda feelingnya, beda ke Objin sama ke Cikal. Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya kirain kalau udah apalagi oh ya backgroundnya kan dokter ya gitu. Iya. Backgroundnya dokter, kadang kan ada yang periksanya sama bidan gitu, enakan sama dokter kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah masya Allah balik lagi kontrol lagi bahkan lahiran gitu. Nah, untuk Mbak Husna sendiri, kan berikutnya masih sempat kontrol tuh, Iya. ya sekali lagi. Nah, habis itu barulah masuk tuh ke proses persalinan kan. Eh, Sempat WA aku dulu kan waktu lagi mau Tuh ke pecah klinik ketuban. tuh. Iya, pecah ketuban gitu. Pertama kali yang dirasain atau yang dipikirkan sama Mbak Husna tuh langsung panik atau karena udah dapat pembekalan jadi nggak panik lagi, atau ya udahlah gitu kalau misalkan ketuban pecah juga, atau udah pikir kemana-mana, kan cewek tuh overthinking ya biasanya. Enggak sih, aku relatif tenang soalnya justru suami yang agak panik. Karena itu kan kejadiannya malam jam 11, hari Senin tanggal 16 September itu jam 11 malam, mau tidur. Pas udah mau tidur udah tinggal merem terus tiba-tiba aku ngerasa tes gitu, kayak ada yang pecah, bener-bener kayak ada yang pecah, langsung basah gitu. Terus aku sih udah feeling wah kayak pecah ketuban nih, soalnya beda sama kalau kita keluar keputihan kan, ini kan langsung langsung gitu. Terus aku langsung bilang ke suami, coba tolong liatin deh darah atau bukan gitu. Terus dilihatlah sama suami, bukan, kasurnya basah kata suami aku gitu. Terus aku dalam hati sih nggak ngucap, soalnya aku tahu suami aku panik kan. Aku dalam hati kayak pecah ketuban nih. Aku langsung langsung apa, chat bidan Nisa kan, aku bilang kayaknya aku pecah ketuban. Terus kan kata bidan Nisa ya udah ke klinik aja buat mastiin. Ya udah itu aku langsung siap-siap sih,
Dan untungnya itu aku lagi nginep di rumah orang tua, lagi nggak di rumah lagi. Nah untungnya itu hospital bag udah diingetin juga kan sama bidan Nisa harus dibawa kemana-mana. Itu hospital bag udah ada di mobil, jadi bener-bener udah tinggal langsung pakai baju langsung jalan tuh malam itu jam 11 ke Cikal. Setelah sampai Cikal, Plus Mas sampai Suami masih Cikal panik. enggak sih, justru aku nggak panik, justru aku lebih ke aduh gimana nih biar dia nggak keluar terus, keluar terus. Masalahnya nggak bisa diberhentiin, Bunda. Iya karena kan gak nyaman juga kan. Terus ya udah sampai Cika langsung masuk ke apa, diperiksa kan di kamar bersalin. Pas diperiksa ya benar itu udah pecah ketuban. Terus dicek dalam ternyata ada pembukaan satu. Nah waktu dicek dalam pembukaan satu itu aku belum ngerasain apa-apa, belum ada kontraksi, belum ada apa ya, ya tanda-tanda ini cuma pecah ketuban aja. Terus belum ada keluar lendir juga, belum ada keluar lendir darah. Setelah dicek dalam itu barulah keluar lendir darah. Jadi si ketubannya baru campur sama lendir darah kan. Udah karena sebenarnya kan kalau pembukaan satu itu kan masih boleh pulang ya, masih bisa kemana-mana lah gitu katanya. Apalagi anak pertama katanya bisa sampai 1 minggu gitu pembukaan satu. Cuman karena kasusnya udah pecah ketuban, jadi nggak boleh pulang kan, nggak boleh pulang, harus diobservasi tiap 30 menit sekali. Terus ya udah akhirnya masuklah ke kamar rawat. Itu jam berapa ya, mungkin jam setengah 12, jam 12-an kali ya, pokoknya pecah ketubannya jam 11 saja. Oke, nah dari yang dialamin sama Mbak Husna nih, gimana sih pendapat Mbak Husna tentang pendampingan bidan-bidan di Cikal gitu? Mungkin bisa dari hamilnya atau bersalinnya atau bahkan sampai menyusuinya atau sampai imunisasinya. Perjalanan panjang sih sebenarnya, cuman terutama waktu bersalinnya sih. Waktu bersalinnya itu apalagi pas, jadi aku cerita dulu. Jadi pas pembukaan saat itu aku belum ngerasain kontraksi apapun. Mules-mules kayak mau menstruasi itu pun nggak dirasain sama sekali. Terus akhirnya masih bisa tidur, masih bisa makan. Nah pas dikasih makan juga pokoknya aku mindset aku ini makanan sebanyak apapun aku habisin karena takutnya nanti nggak bisa makan lagi, maksudnya kesakitan gitu. Pokoknya kalau selagi bisa makan aku makan. Nah mulai kerasa itu hari Selasa tanggal 17 September itu badasar. Nah badasar tuh udah mulai kerasa, cuman intervalnya masih lumayan panjang deh, soalnya akunya masih bisa hahaha, masih bisa ngemil, dan masih bisa masih bisa ketahan gitu sakitnya. Cuman kan karena aku udah pecah ketuban, jadi nggak bisa sering-sering dicek dalam karena takutnya infeksi kan. Terus ya udah dinikmatin aja tuh dari abis asar. Nah mulai abis maghrib itu udah mulai nggak kuat. Udah mulai nggak kuat tuh di situ aku. Itu aku udah sampai bidan di Cikal, bidannya nawarin ya udah mau dicek dalam aja gitu, karena aku bilang aku udah gak kuat. Aku udah sakit banget. Terus aku mikir tuh di situ, kalau dicek dalam takutnya kan resiko infeksi, tapi aku juga penasaran di situ, aku udah pembukaan berapa sih kok sakitnya kayak gini gitu. Terus ya udah akhirnya aku mutusin ya udah coba cek dalam aja, siapa tahu ya minimal udah pembukaan 6 atau 7 lah, ini sakitnya udah kayak gini gitu. Jadi bisa buat motivasi aku juga gitu, oh dikit lagi nih gitu. Yaudah akhirnya jam 7-an tuh dicek dalam, dan ternyata waktu dicek dalam baru pembukaan 2 ke 3. Nah pas baru, nah disitulah aku sama suami sama-sama sama-sama ngedown. Aku ngedown karena aku udah kesakitan. Aku mikirnya kayak, ya Allah kok baru bukan 2 ke 3 tapi sakitnya udah kayak gini gitu. Terus suami ngedownnya karena ya mungkin dia kasihan udah ngeliat aku kesakitan tapi kok baru pembukaan 2 ke 3 gitu. Nah di situ aku nah mulai dari abis Isya itu wah udah ini deh, udah nggak bisa diajak ngomong gitu. Aku udah nangis, aku udah bilang ke suami aku, udah bilang ke papa aku bilang aku mau ke rumah sakit aja.
aku mau operasi aja, aku udah nggak kuat. Nah, di situ papa aku sama suami aku udah, ya udah ayo, udah udah gitu, mungkin udah kasihan juga kali ya. Terus soalnya aku juga udah nangis nangis, aku nggak kuat gitu. Tapi bidan-bidan di Cikal tuh, karena bidan-bidan di Cikal aku jadi menguatkan diri aku sendiri karena mereka sabar banget. Aku udah nangis nangis, tangannya aku remesin, pokoknya udah minta minta ke rumah sakit aja gitu. Tapi selalu disemangatin, sabar lagi. aku yang aku ingat nih, di waktu aku kesakitan itu, aku masih ingat banget bidan-bidan di situ. Kalau aku ngelihat mereka, mereka pasti senyum. Kayak aku ngelihat kayak minta tolong mungkin ya. Minta ditolongin. Jadi merekanya senyum. Yang aku ingat itu selama aku kesakitan. Terus pokoknya disemangatin, kayak yang aku inget tuh kata-katanya, adiknya aja masih semangat, masa mamahnya nyerah. Wah, itu langsung ngebus banget sih, sambil senyum. Nah, itu sih yang aku inget. Oke, Masya Allah. Eh, tapi kan ada nggak sih kayak terbersit ketakutan atau kekhawatiran, karena kan kamu datang tuh malam ya, tengah malam jam 12 gitu, terus ada kontraksinya tuh baru muncul di ba'da asar, sedangkan kadang-kadang baru beberapa jam ketuban keluar aja udah kayak overthinking, terus takut anaknya kenapa-kenapa lah, kayak gitu-gitu. Terbesit kayak gitu apa karena ya udahlah emang belum ada tanda-tanda kontraksi, dibiarin dulu aja gitu, nunggu alamiahnya, atau gimana? Kalau aku sih nggak tahu ya, aku ngerasa aman aja. aku, aku ngerasa aman aja karena kan mungkin dicek denyut jantung bayinya setiap 30 menit sekali. Terus apa, warna ketuban yang keluarnya juga selalu dicek kan. Terus siangnya juga kan dicek, sempat dicek sama Objin di Cikal. Itu masih dicek ketubannya masih ada atau enggak. Dan waktu dicek Objin juga kan kata dokternya masih ada gitu. Ya emang udah berkurang tapi masih ada, jadi masih bisa diusahakan. Nggak tahu, mungkin aku karena dipantau terus aja kali ya. Jadi ya aku percaya aja sih, kalau kata bidan masih aman, bayinya janinnya masih sehat, ya udah. Nggak yang nggak sih, aku nggak nggak negatif thinking atau overthink atau gimana sih. Nggak. Karena pentingnya menjaga pikiran juga gitu. Kalau misalkan pikiran kita udah negatif, kadang-kadang suka bikin ngeblok tuh yang harus oksitosinnya udah bisa aktif, malah jadi nggak jadi aktif, nggak jadi mules jadinya gitu. Nah, berikutnya sampai ke proses persalinan gitu kan. Nunggu lama gitu, bisa sampai puncaknya bersalin gitu. Saat proses persalinan, yang kamu ingat apa? Apa mungkin posisinya, cara mengedannya gitu? Apa ngerasa harus masih diajarin juga? kalau kalau persalinan kan ya teori-teori kan udah inilah, udah baca, udah nonton, udah banyak kan sekarang edukasi-edukasi. Cuman ya pas prakteknya emang nggak bisa ngikutin seteori-teori itu. Cuman yang paling aku ingat itu karena aku minus, pokoknya dokter objin aku tuh selalu ngingetin kalau ngeden jangan merem, terus lihat ke perut. Udah dari masuk trimester 3 itu objin aku selalu ngingetin itu, karena aku worry minusnya tinggi kan. Walaupun nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ngaruh. Terus waktu persalinan itu yang unik, oh ya, aku akhirnya masuk kamar bersalin itu jam 11. Nah, jam 11 itu aku juga minta dicek ke dalam lagi. Padahal bidannya sebenarnya nggak mau ngecek dalam karena kan resiko infeksi. Aku minta karena aku ngerasa udah nggak kuat banget. Itu kontraksi itu udah nggak ada jedanya jam 11 malam itu. Nah, aku rasain sih nggak ada jedanya ya. Terus ya udah akhirnya jam 11 itu dicek, ternyata pembukaan 5. Ya udah, aku diem di kamar bersalin lah. Itu udah nggak balik ke kamar rawat lagi. Nah, sejak pembukaan 5 itu aku udah pengen ngeden aja. Mungkin ini jangan ditiru kali ya karena masih pembukaan 5. Aku udah pengen ngeden, udah nggak kuat. Cuman ya udah sama bidannya, ya udah diikutin aja, kalau mau ngeden. Awalnya aku mulai ngeden itu posisi miring, kakinya yang diangkat itu aku megang kaki.
Nah itu udah posisi miring, ya mungkin karena masih pembuka 5 juga kali ya, jadi ya nggak bisa keluar. Terus akhirnya mungkin jam berapa ya, jam 12-an atau setengah 12-an kali ya, aku diinfus antibiotik dulu karena kan udah 24 jam tuh pecah ketuban. Nah waktu di infus antibiotik itu aku langsung diinfoin sama bidannya ngomong ke aku, nanti kita coba squat ya, kata bidannya gitu. Nah aku pikir uh, udah nih infus antibiotik udah selesai jam 12-an mungkin ya, jam 12 lewat lah atau jam 12-an, aku juga nggak terlalu ngeh itu jam berapa. Aku pikir aku disuruh squat itu cuman biar si bayinya turun gitu. Kepala dimasuk ya. Aku pikir cuman biar kepala dia masuk ke panggul gitu. Nah nanti setelah udah masuk panggul, lahirannya selayaknya posisi normal aja, tiduran gitu. Nggak taunya sampai adik keluar aku posisi squat. Jadi aku melahirkan posisi jongkok. Oh, Masya Adik Allah. ditangkep, bu bidannya rebahan di depan aku, adik ditangkep waktu meluncur. Bidannya sampai rebahan tuh ya. Iya rebahan karena kan posisi jongkok kan, rendah gitu. Itu pun kata suami, aku aja nggak engeh kalau bidannya rebahan gitu di depan aku. Kata suami, itu juga suami yang cerita, aku boro-boro engeh. Aku lebih ke karena waktu posisi squat itu, jadi waktu posisi squat itu kalau aku ada kontraksi, aku jongkok terus ngeden sekuat-kuatnya. Kalau kontraksi hilang kan disuruh squat, gerak gitu kan, naik turun naik turun. Nah waktu aku kontraksi dan ngeden sekuat-kuatnya itu, menariknya di cikal, di bawah situ dikasih cermin. Di dinding bawah dikasih cermin, jadi aku bisa lihat kepala bayi aku udah ada di situ, udah tinggal keluar. Jadi sebenarnya kalau buat aku sih itu jadi ini ya, mungkin kalau buat yang dengar atau yang belum ngalamin, ngeri kalian melihat kepala bayi di cermin gitu mau keluar. Kalau buat aku yang ngalamin sih waktu itu justru jadi motivasi buat aku, kayak oh dikit lagi gitu ya, walaupun walaupun Dikit lagi sambil sampai kapan ya. iya walaupun dikit laginya nggak tahu sampai kapan, karena masya allahnya tuh bayi aku besar. Jadi Iya, ngadennya itu butuh, pun besarnya udah suruh diet ya, Bun. itu pun udah suruh diet. Tapi Oke, gitu. ya, Nah, lanjut lanjut boleh. tapi enggak sih, tapi pas lahir ternyata di bawah perkiraan USG. Di USG kan perkiraan lahir itu perkiraan berat badan janin itu 3,7, tapi ternyata waktu lahir 3,6. Beda cuma beda satu. Uh, jadi intinya sebenarnya kontraksi itu kan intuisi ya yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Sebenarnya adalah kalau misalkan kontraksi itu mungkin kayak tadi kamu bilang jangan ditiru karena itu masih bukaan 5 gitu. Tapi sebenarnya kalau memang sudah ada hasrat dorong yang kuat, kita udah coba atur tapi nggak bisa ketahan, ya mau diapain lagi gitu. Mau bidannya marah-marah keluar tanduk juga nggak bisa ditahan gitu. Karena emang itu intuisi tiap orang dan beda-beda gitu. Kalau emang hasratnya sudah maksimal, ya mungkin emang sudah waktunya gitu. Tapi kalau emang belum waktunya, mau kita ngedenin sekuat apapun dia akan gak keluar karena belum waktunya gitu. Nah karena memang mungkin saat itu kepala adik juga udah menekan bagian yang dikit kita pengen ngeden, jadinya lah otomatis ngeden, dan mau bidan larang pun tidak bisa gitu karena emang udah otomatis. Jadi intinya adalah ketika ngeden itu kapan waktu yang ngeden yang paling tepat adalah mengikuti insting kita masing-masing gitu. Nah berarti kalau Mbak Husna di bukaan 5 saat itu udah pengen ngeden banget nggak bisa ditahan, ya udah itu instingnya Mbak Husna gitu kan. Bidan pasti cuma ngingetin kalau kamu masih bisa tahan atur nafas, kalau udah bisa diatur nafas tapi nggak bisa ditahan juga kedenin aja sekalian, ayo kita jongkok gitu. Udah pengen kepala anak keluar masih disuruh squat lagi, bang kurang kerjaan ya. Iya, Bidannya kurang ajar banget tuh. kalau udah di situ squat aja sebenarnya udah ngeganjel di aku. Udah gak, Sempet gak sih kesel sama bidannya, apaan sih ini orang lagi lahiran disuruh squat gitu. Oke, masya Allah. Habis alhamdulillah tuh lahiran. alhamdulillah Eh, lahir jam iya lahir. 08. Itu 3,6 kita udah ikhtiarin diet berapa minggu ya Bu ya? 3 minggu berarti Tiga dia minggu 3 minggu. kalau kalau pas awal ketemu nggak disuruh diet kayaknya masih lanjut tuh ngemil-ngemil. Keluarnya anak SD ya. Masya Allah. Jadi bisa melalui
masa penantian 24 jam pasca ketuban pecah ya. Meskipun ya harapannya mah semuanya normal-normal ya Mbak, tanpa ketuban pecah, jadi mengurangi ke overthinkingan, tapi kan itu semuanya ke yang tahu alam rahim itu kan Allah ya, jadi kita nggak pernah bisa ngatur gak boleh pecah ketuban atau disuruh berhenti ketuban ya gitu, nggak bisa diatur. Jadi karena yakin aja gitu, karena yakin kan, walaupun ketuban pecah kita mantau, bidannya mantau gitu. Kalau ada tanda bahaya pasti nggak diem aja bidannya. Cuma kalau misalkan nggak ada tanda bahaya ya ya oke, dilanjutin aja gitu pasti observasinya. Oke, pas setelah lahiran ada nggak pendampingan yang teringat sama Mbak Husna gitu? Pasca pendampingan diapain sih? Apa udah ya udah habis lahiran tinggal tensi aja, habis itu besoknya pulang selesai gitu. Pas kelahiran yang aku ingat itu eh apa ya? Oh, ini apa? Diajarin menyusui. Kalau teori kan ya udah baca-baca lah teori, video edukasi itu udah sering lihat, apa teknik pelekatan gimana, terus posisinya yang bagus kayak gimana. Nah, cuman pas pas prakteknya emang nggak semudah baca teori, cuman eh, bidannya tuh selalu selalu mantau. Apalagi ya namanya aku ibu baru. Nah, itu tuh aku nggak tahu kalau misalnya si bayi newborn itu harus dinenenin 2 sampai 3 jam sekali. Jadi waktu itu dia tidur sampai hampir 4 jam kalau nggak salah. Terus akhirnya bayinya nggak mau nenen, susah bangunnya. Terus akhirnya diajarin sama bidan Nisa waktu itu deh kayaknya. Iya, cara banguninnya, terus cara mancing dia biar dia mau nenen. Nah, ini buat ibu-ibu yang nonton ya semua nih, Masya Allah. eh Emang bayi itu sebenarnya punya cadangan makanan ya 3 hari ke depan gitu. Enggak harus misalkan dia nggak dapet nenek pun masih Allah kasih cadangan makanan dari dalam perut ibunya. Tapi bukan berarti kita berlepas dari ikhtiar gitu. Bidannya pun harus tetap mantau. Pastiin ya mau lahiran dimanapun, pastiin bidannya juga harus mantau cara nyusuinya udah bener atau belum. Terus ibunya udah ngerti cara banguninnya, cara melepaskan dari puting ibunya itu harus eh, kalaupun bidannya nggak ngasih profit itu, usahakan karena kita tahu kita minta gitu. Nah bagusnya alhamdulillahnya dia ngobrol-ngobrol ternyata bayinya udah tidur 4 jam gitu. Jadi pas kita bangunin agak lama ya bu ya. Tidak tidur. Itu Masya Allah, alhamdulillah. Dari Mbak Husna sendiri, eh, dari seluruh perjalanan proses yang Mbak Husna jalanin gitu ya, menurut Mbak Husna support system yang penting itu apa aja coba, bisa disebutin mungkin. Kalau buat aku ya, kalau buat aku support support system dari suami itu udah pasti. Dari keluarga, kalau aku kan karena apa? Kalau karena emang kemana-mana tuh sekeluarga gitu, jadi lahiran pun rame, lahiran pun sekeluarga gitu. Jadi ya itu emang salah satu support system aku sih. Ada yang nenangin gitu. Terus sama ya dari provider-providernya juga bidannya, karena aku di Cika kan jadi sama bidan itu bidannya apa ya ngaruh banget sih buat aku pribadi ya, karena aku mungkin akunya gampang nyerah tapi tetap disemangatin itu sih, Oke. sabar banget. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kasih goceng nih. Oke, Masya Allah. Jadi aku tarik kesimpulan ya dari semua ceritanya dari Mbak Husna gitu. Yang pertama, mohon koreksi kalau misalkan ada yang salah atau kurang ya Mbak. Yang pertama itu dari ikhtiar pencarian provider gitu. Tetap mencari klik yang dimana kita kliknya itu tetap dicari. Kita emang berpasrah sama hasil akhir gitu, tapi nggak berpasrah dengan diem aja. Berpasrahnya harus pakai ikhtiar gitu. Nah, mencari provider juga menjadi berarti salah satu ikhtiarnya Mbak Fusa dan Pak suami untuk memberikan yang terbaik untuk kita gitu kan. Terus yang kedua dari permasalahan kayak ketuban pecah, nggak boleh overthinking gitu, karena lagi-lagi yang tahu alam rahim itu Allah yang ngejamin kalau
ada yang ada di dalam perut gitu, pasti akan Allah keluarkan gitu kapanpun waktunya. Dan tadi juga aku sempat ada sedikit baca dari komen gitu, ada sedih gitu karena ada yang baca, ada yang cerita kalau aku pecah ketuban duluan, semua diinduksi, lalu eh, sampai didorong dan digunting gitu. Nah, dari ceritanya Mbak Pusna sendiri tadi kayak eh, agak agak berbalik gitu ya. Sedih banget kalau masih ada bidan yang melakukan itu ke pasiennya gitu, karena kan bidan itu perempuan dan pasiennya juga perempuan ya. Jadi sebisa mungkin bidan cikal insya Allah itu akan berupaya untuk memuliakan para ibu bersalin gitu semaksimal kami doakan. Semoga bidan-bidan cikal semuanya istiqomah untuk melakukan ini terus, bukan cuma karena kerja di bidan aja atau kerja jadi cikal aja gitu. Dimanapun kita berdiri gitu ya, untuk sesama perempuan ya saling memuliakan gitu. Dan untuk support system, berarti suami juga penting banget ya gitu. Dan kalau di cikal suami itu wajib ikut kontrol, ikut kuliah pendek ya, Iya. kuliah 1 jam 2 jam gitu. Dan itu emang harus dibawa karena lahiran itu, hamil itu nggak sendiri tapi berdua sama pak suaminya gitu. Jadi sama-sama belajar biar eh apa ya, biar makin kuat gitu tujuannya, selain lurusin niat. Dan selain itu juga untuk memilih provider itu eh yang bisa mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Karena sebenarnya kalau kamu bilang mungkin aku ya gampang nyerah gitu, karena 90% orang perempuan kayaknya bilang nggak kuat mbak, termasuk aku gitu. Jadi bukan kamu aja yang bilang nggak kuat, tapi kita yakin gitu, walaupun walaupun bidan-bidan cikal tuh ada yang banyak yang belum nikah, dan yang megang bagusnya juga belum nikah gitu. Tapi nggak harus lahiran dulu untuk bisa memahami kondisi ibu lahiran gitu ya. Karena semua, bahkan Bunda Maryam pun juga ngerasain sakitnya gitu, sedangkan kita lah apa gitu kan ya. Ketika kita ngerasa nggak kuat, tapi kan kita tahu kalau mulus yang dikasih itu mulus yang alami, bukan mulus buat-buatan dari obat gitu. Jadi selagi yang apa yang Allah kasih, kita yakin kontraksi itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita bilang ya Allah udah nggak sanggup lagi, sakit banget gitu, emang kita nggak sanggup kan, kita manusianya ya, kita tinggal minta ke Allah, ya Allah mampuin gitu, karena Allah yang maha memampukan gitu ya. Alhamdulillah Allah sampaikan Mbak Husna di titik melahirkan sampai bisa menyusui, dan sekarang berlangsung untuk proses imunisasi dan pengasuhannya Mbak ya, semoga Allah mudahkan gitu. Oke, Masya Allah, salam. Gak berasa udah 1/2 jam lebih, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Husna untuk sharing-sharingnya ya. Semoga ceritanya Mbak Husna tentang ketuban pecah yang sampai 24 jam itu bisa mengurangi overthinking. Mungkin ibu-ibu lain yang lagi hamil nih sampai nanti tiba-tiba mengalami hal yang serupa dengan yang Mbak Husna alamin, semoga itu bisa jadi wasilah untuk mengurangi ke overthinkingan, terus berpasrah sama Allah makin kuat, dan ikhtiarnya juga dimaksimalin ya. Oke, selamat istirahat Mbak Husna. Ya, Selamat malam. Salam untuk adik dan Pak suami. oke. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Boleh di lift, Mbak. Amin ya Allah. Terima kasih doanya untuk Mbak Suraya. Semoga Allah memudahkan klinik Cikal ya. Doakan klinik Cikal semakin berkembang dan menyebar di seluruh Nusantara gitu. Amin. Aku izin pamit undur diri dulu. Sampai berjumpa di SNS berikutnya. Assalamualaikum.